Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paksi Khalif Fadlur Rahmat, nomor absen 20 dari kelas 11 KAB. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang klasifikasi koloid dan sifat-sifat koloid. Klasifikasi koloid. Klasifikasi koloid dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama adalah aerosol. Aerosol adalah jenis koloid yang fase terdispersinya berupa padat dan fase pendispersinya berupa gas. Contohnya adalah asap dan debu di udara. Yang kedua adalah sol, yaitu jenis koloid yang fase terdispersinya berupa padat dan fase pendispersinya berupa cair. Contohnya adalah sol emas, sol belerang, tinta, dan cat. Yang ketiga adalah sol padat. Sol padat adalah jenis koloid yang fase terdispersinya berupa padat dan fase pendispersinya berupa padat. Contohnya adalah gelas berwarna dan intan hitam. Yang keempat adalah aerosol. Aerosol adalah jenis koloid yang fase terdispersinya berupa cair dan fase pendispersinya berupa gas. Contohnya adalah kabut. Yang kelima adalah emulsi. Emulsi adalah jenis koloid yang fase terdispersinya berupa cair dan fase pendispersinya berupa cair. Contohnya adalah susu, santan, dan minyak ikan. Yang keenam adalah emulsi padat, yaitu jenis koloid yang fase terdispersinya berupa cair dan fase pendispersinya berupa padat. Contohnya adalah jeli, mutiara, dan opal. Yang ketujuh adalah buih, yaitu jenis koloid yang fase terdispersinya berupa gas dan fase pendispersinya berupa cair. Contohnya adalah buih sabun dan krim kocok. Yang kedelapan adalah buih padat, yaitu jenis koloid yang fase terdispersinya berupa gas dan fase pendispersinya berupa padat. Contohnya adalah karet busa dan batu apung. Sifat-sifat koloid. Yang pertama ada efek Tyndall. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Efek Tyndall terjadi karena partikel koloid yang berupa ion atau molekul berukuran besar mampu menghamburkan cahaya yang diterima ke segala arah. Semakin besar ukuran dan konsentrasi partikel koloid, semakin besar efek Tyndall. Yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan acak partikel koloid dalam medium pendispersinya. Gerak Brown terjadi karena tumbukan tidak seimbang antara partikel-partikel koloid. Gerak Brown berfungsi untuk menjadikan koloid menjadi stabil dan mencegah pengendapan atau koagulasi. Yang ketiga adalah elektroforesis. Elektroforesis adalah peristiwa pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik yang mengakibatkan partikel-partikel koloid bergerak ke elektrode yang mempunyai muatan berlawanan dengan muatan koloid. Yang keempat adalah adsorpsi. Adsorpsi adalah proses penyerapan suatu partikel zat berupa ion, atom, maupun molekul pada permukaan zat lain. Absorpsi mengakibatkan partikel koloid menjadi bermuatan sejenis dan partikel-partikel koloid tersebut saling berjauhan sehingga tidak terjadi penggumpalan atau koagulasi. Yang kelima adalah koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersi terpisah dari medium pendispersi alias tidak menyatu. Koagulasi terjadi karena dispersi koloid kehilangan kestabilan dalam mempertahankan partikelnya untuk bergabung serta dihilangkannya muatan koloid. Yang keenam adalah dialisis. Dialisis adalah suatu cara pemurnian sistem koloid dari ion-ion pengganggu yang menggunakan selaput semipermeabel. Caranya, sistem koloid dimasukkan ke dalam kantong semipermeabel dan diletakkan dalam air. Selaput semipermeabel ini hanya dapat dilalui oleh ion-ion, sedang partikel koloid tidak dapat melaluinya. Yang ketujuh adalah koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Contohnya, lecitin dalam margarin, gelatin dalam kristal es krim, minyak silikon dalam melindungi campuran zat warna dalam cat, dan kasein dalam susu. Dan yang kedelapan adalah koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil merupakan koloid dengan fase terdispersi suka menarik fase pendispersi. Hal ini disebabkan
gaya tarik antara partikel-partikel fase terdispersi dengan fase pendispersi kuat. Sedangkan koloid Liouville adalah merupakan koloid dengan fase terdispersi tidak suka menarik fase pendispersi. Hal ini disebabkan gaya tarik antara partikel-partikel fase terdispersi dengan fase pendispersi lemah. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.